Krisis ekonomi Asia tahun 1997 melanda sebagian besar Asia Timur dan Tenggara pada akhir tahun 1990-an. Krisis ini bermula di Thailand pada bulan Juli 1997 sebelum menyebar ke beberapa negara lain dengan efek berantai, menimbulkan kekhawatiran akan keruntuhan ekonomi global akibat penularan finansial. Namun, pemulihan pada tahun 1998 hingga 1999 berlangsung cepat, dan kekhawatiran akan keruntuhan ekonomi dengan cepat mereda. Krisis ini bermula di Thailand, dikenal dengan nama krisis Tom Yam Goong di Thailand. Seiring jatuhnya nilai mata uang baht, setelah pemerintah Thailand terpaksa mengembangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun. Bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis. Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Brunei, Tiongkok, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, tetapi sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia. Rasio utang luar negeri terhadap PDB naik dari 100% menjadi 167% di 4 negara besar ASEAN pada tahun 1993 hingga 1996, lalu melonjak hingga 180% pada masa-masa terparah dalam krisis ini. Di Korea Selatan, rasionya naik dari 13% menjadi 21%, lalu memuncak di angka 40%. Negara industri baru lainnya masih lebih baik. Kenaikan rasio pembayaran utang ekspor hanya dialami oleh Thailand dan Korea Selatan. Meski sebagian besar negara di Asia memiliki kebijakan fiskal yang bagus, Dana Moneter Internasional (IMF) turun tangan melalui program senilai US $40 miliar untuk menstabilkan mata uang Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Negara-negara yang terdampak parah dalam krisis ini, upaya menghambat krisis ekonomi global, gagal menstabilkan situasi dalam negeri di Indonesia. Setelah 31 tahun berkuasa, Presiden Soeharto terpaksa mundur pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah tekanan demonstran massa serta aspirasi rakyat NKRI yang mengeluh kebijakan kenaikan harga secara tajam akibat devaluasi rupiah. Dampak krisis masih terasa hingga 1998. Tahun 1998, pertumbuhan Filipina anjlok hingga 0%, sehingga Singapura dan Taiwan yang agak terhindar dari krisis ini, tetapi keduanya sempat mengalami tekanan besar. Singapura ikut tertekan karena ukuran dan letak geografisnya antara Malaysia dan Indonesia tahun 1999. Sejumlah analisis mengamati bahwa ekonomi di Asia mulai pulih setelah krisis tahun 1997. Ekonomi di Asia mulai stabil di bawah pengawasan keuangan. Sebelum tahun 1999, Asia menarik hampir separuh arus modal ke negara berkembang. Negara-negara Asia Tenggara mempertahankan nilai tukar tinggi demi menarik investor asing yang mencari tingkat pengembalian saham tinggi. Hasilnya, Asia Tenggara menerima arus uang yang besar dan mengalami lonjakan harga aset. Pada saat yang sama, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan mengalami tingkat pertumbuhan tinggi PDB 8-12% hingga akhir 1980-an. Pada awal 1993, prestasi ini diakui oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, dan dijuluki sebagai keajaiban ekonomi Asia.
Tentang ekonomi Indonesia, pada bulan Juni 1997, Indonesia terlihat jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki banyak inflasi rendah, surplus perdagangan lebih dari 900 juta US dollar, cadangan devisa yang besar, lebih dari 20 miliar US dollar, dan perbankan yang baik. Tapi banyak perusahaan di Indonesia yang meminjam dalam bentuk dolar AS. Pada tahun berikutnya, ketika rupiah menguat terhadap dolar, kebijakan ini telah bekerja baik untuk perusahaan tersebut. Level aktivitas hutang mereka dan biaya finansial telah berkurang pada saat harga mata uang lokal meningkat. Pada bulan Juli 1997, Thailand mengambangkan baht. Otoritas Moneter Indonesia melebarkan jalur perdagangan dari 8% ke 12%. Rupiah mulai terserang kuat di Agustus. Pada 14 Agustus 1997, pertukaran mengambang teratur ditukar dengan pertukaran mengambang bebas. Rupiah jatuh lebih dalam. Bank Dunia dan IMF datang dengan paket bantuan 23 miliar dolar. Tetapi rupiah jatuh lebih dalam lagi karena ketakutan dari hutang perusahaan, penjualan rupiah, permintaan dolar yang kuat. Rupiah dan bursa saham Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan September. Moody's menurunkan hutang jangka panjang Indonesia menjadi junk bond. Meskipun krisis rupiah dimulai pada bulan Juli dan Agustus tahun 1997, krisis ini menguat pada bulan November ketika efek dari devaluasi di musim panas muncul pada neraca perusahaan. Perusahaan yang meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih besar yang disebabkan oleh penurunan rupiah. Akibatnya, banyak rakyat yang bereaksi dengan menukarkan rupiah dengan dolar Amerika Serikat, menurunkan harga rupiah lebih jauh lagi. Inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di Indonesia. Pada bulan Februari 1998, Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Djiwandono. Akhirnya, Presiden Soeharto dipaksa untuk mundur pada tanggal 21 Mei 1998 dan B.J. Habibie diangkat menjadi presiden. Mulai dari sini, krisis moneter Indonesia memuncak. Pada saat itu, B.J. Habibie selama menjabat sebagai presiden melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia, terutama setelah krisis moneter 1997 sampai 1998. Upaya-upaya tersebut mencakup restrukturisasi perbankan, penyerapan utang asing, dan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan nilai tukar rupiah.